Siap, gerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله إفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian hikmah Dirgahayu RI yang ke-75 yang langsung disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren Darul Aman Mataram, yaitu Al-Ustaz Haji Harun Umam SPD. Seluruhnya istirahat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang bersama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Madrasah Thanawiyah dan Kepala Madrasah Aliyah Darul Aman, yang kita hormati dan muliakan para asatidz Darul Aman yang kami cintai dan banggakan, anak-anakku santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita semua masih dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mengingat kembali, mengenang kembali sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan, bagaimana pengorbanan mereka sehingga kita semua dapat menghirup udara kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang sudah merdeka, ketika seseorang sudah meraih nikmatnya kemerdekaan, maka sesungguhnya dia telah meraih nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini merdeka, bangsa ini meraih
kemerdekaan, kemenangan dari penjajah, itu semua tidak lepas dari jasa para pahlawan. Itu semua tidak lepas dari jasa para ulama. Itu semua tidak lepas dari jasa para habaib. Itu semua tidak lepas dari jasa para santri. Sehingga dasar negara kita, landasan kita bernegara, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, itu semua merupakan rumusan dari para ulama. Ketika kita sudah berpancasila dengan baik dan benar, maka sesungguhnya kita pun telah beral-Quran dengan baik dan benar. Dasar negara ini sudah pas, sempurna, tidak perlu dirubah, tidak perlu untuk diganti. Ketika Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, Allah telah lebih dahulu menyatakan Qul huwallahu ahad. Dasar dari pengambilan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ayat tersebut. Ketika para pejuang, mereka bapak-bapak bangsa, founding father dari negara ini mengatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah sudah jauh lebih dulu menyatakan, Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ketika kita, mereka, para pejuang, perumus NKRI menyatakan sila yang ketiga yang ditulis adalah Persatuan Indonesia. Allah sudah lebih dulu menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika para pahlawan pejuang NKRI menyatakan sila yang keempat adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Allah sudah lebih dulu menyatakan wa amruhum syura bainahum. Ketika sila yang kelima dirumuskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Allah pun sudah jauh lebih dulu menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga ketika seseorang sudah mampu berpancasila dengan baik dan benar, sesungguhnya mereka sudah beral-Quran dengan baik dan benar. Awal Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, kemerdekaan ini pun didapatkan. Semua pejuang, mereka melandaskan cintanya kepada negeri ini, cintanya kepada tanah ini, tidak lain dilandasi karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya. Sehingga anak-anakku sekalian, perjuangan belum berakhir. Perjuangan tidak cukup sampai di situ. Kita pun dapat mengejar keistimewaan mereka, para pejuang yang menumpahkan darahnya, yang berkorban jiwa, harta, raga dan lain sebagainya. Bagaimana kalian berjuang? Isi kemerdekaan ini dengan belajar sebaik-baiknya, berkarya dengan sebaik-baiknya. Jangan takut berbeda. Jangan takut berbeda. Perbedaan itu menumbuhkan kedewasaan. Rukun tidak mesti satu. Sehingga kita ini perlu lawan. Bedakan lawan dengan musuh. Tadi malam saya sampaikan ketika tabligh di situ, bedakan lawan dengan musuh. Lawan itu mendorong kita untuk berpikir. Lawan itu mendorong kita untuk semakin baik. Siapa lawanmu di kelas?
untuk menjadi ranking 1 si A, si B. Ketika bersaing, oke, tetapi di luar arena persahabatan tetap berjalan. Dicontohkan oleh mereka, para pejuang kita. Di awal-awal kemerdekaan, bagaimana tokoh Masyumi, Bapak Prawoto, Mangku Saswito. Beliau penyelenggara pemilu yang pertama. Beliau Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Seorang Perdana Menteri saking sederhananya rumah pun tidak ia miliki. Anak banyak, rumah tidak dimiliki. Oleh lawan politiknya dari Partai Katolik Indonesia, namanya Bapak Ignatius Kasimo. Dilihat, diketahui, Bapak Kasimo pun berinisiatif. Ini Perdana Menteri tidak punya rumah. Kumpulkan tokoh-tokoh politik nasional di Jakarta. Hadir ketika itu dari Partai NU, Kiai Haji Wahid Hasyim. Ada apa dikumpulkan kita ini? Begini, Bapak Prawoto tidak punya rumah, Perdana Menteri tidak punya rumah, anak banyak. Bagaimana kalau kita urunan saja, kumpulkan uang, belikan dia rumah. Oh, usul yang bagus, kata Kiai Wahid Hasyim. Padahal lawan politik, lawan mereka di parlemen, tetapi mereka berlawanan, beradu gagasan, tujuannya satu, untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di luar arena, di luar itu mereka tetap adalah para sahabat. Karena muara dan tujuannya berbeda, kendaraan sama, kendaraannya saja yang berbeda. Akhirnya dikumpulkan. Kata Bapak Kasimo, jangan di rumah saya kumpulnya. Kenapa? Saya orang Katolik, kurang baguslah kelihatannya. Sementara yang akan ditolong dari orang Masyumi. Ya sudah, cari tempat lain. Diputuskan kumpulnya di rumah Kiai Wahid Hasyim. Kumpul di situ, urunan uang dana terkumpul untuk membelikan Bapak Prawoto rumah. Sekarang muncul masalah siapa yang akan kasih Bapak Prawoto. Uang ini diserahkan kepada Bapak Prawoto, tapi siapa yang menyerahkan? Kata Pak Ignatius Kasimo, Pak Kiai saja sudah. Bapak Kiai Wahid Hasyim yang serahkan kepada Pak Kasimo. Kata Pak Kiai Wahid Hasyim, jangan saya. Kenapa? Kalau saya yang menyerahkan uang ini, nanti Bapak Prawoto tidak kritis lagi kepada Partai Nahdlatul Ulama, kata beliau. Kalau saya yang serahkan uang ini, beliau tidak kritis lagi kepada NU. Diperlukan orang yang kritis kepada kita untuk menjaga kita tetap berada di relnya. Kalau sekarang kita beri orang, tujuannya agar orang itu diam, ikut apa kemauan kita. Tapi Kiai Wahid Hasyim mencontohkan, jangan saya yang kasih. Kalau saya yang kasih, nanti Bapak Prawoto yang dari Masyumi tidak lagi kritis kepada NU, sehingga bisa salah rel, salah jalur, berubah niat dan lain sebagainya. Sehingga anak-anakku, bedakan lawan dengan musuh. Kalau musuh tujuan sudah berbeda, harus dimusuhi, diperangi. Lawan tidak. Sehingga mari berjuang bersama dengan cara belajar sebaik-baiknya, selesaikan hafalan Al-Qur'annya, berjuang untuk orang tua, berjuang untuk diri sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap perjuangan kita, diberkahi hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Dan terakhir, semoga para pahlawan muslim Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kunyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.